Halo, apa kabar semua? Semoga selalu diberikan kebahagiaan ya. Pada kesempatan kali ini, Hani akan meneruskan cerita yang berjudul Hamil Anak Majikan. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Mentari pagi telah muncul di ufuk timur sana. Cahaya yang terang menerobos masuk ke dalam kamar, membuat Adrian harus membuka matanya. Setelah nyawa terkumpul, Adrian bangkit dan beranjak menuju ke kamar mandi. Pria itu bergegas untuk mandi, karena pagi ini dia akan pergi bersama dengan Nilam. Setelah selesai, Adrian bergegas keluar dari kamar mandi. Sementara itu, Nilam tengah mondar-mandir di dalam kamarnya. Wanita itu bingung harus bagaimana. Akankah dia harus memakai pakaian yang kurang bahan itu? Tapi jika tidak, pria kejam itu pasti akan berbuat yang tidak Nilam inginkan. Cukup lama Nilam berpikir, sampai akhirnya ia terkejut karena tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Seketika mata Nilam membulat sempurna saat melihat Adrian sudah berdiri di ambang pintu dengan pakaian yang sudah rapi. Nilam semakin gugup saat Adrian berjalan menghampirinya. Ingin mundur tapi sudah mentok. Mau tidak mau Nilam tetap dalam posisinya. Sementara Adrian semakin mendekat dengan tersenyum. "Kenapa belum siap-siap? Cepat ganti pakaianmu," tita Adrian. "Tapi tuan, pakaian itu..." Nilam menggantungkan ucapannya. Wanita itu bingung harus bagaimana. Adrian berjalan mendekati Nilam. "Kenapa dengan pakaiannya? Apa kurang bagus? Nanti aku beliin lagi. Sekarang ayo cepat ganti. Atau aku yang menggantikannya." Seketika mata Nilam membulat sempurna. Setelah itu tanpa bertanya lagi, Nilam berlari masuk ke dalam kamar mandi. Lagi-lagi Adrian tersenyum melihat tingkah wanita itu. Kini pria itu memilih duduk di tepi ranjang dengan memainkan ponselnya. 10 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Sosok wanita keluar dengan baju yang sangat pas di badan rampingnya. Untuk sejenak Adrian terpesona melihat kecantikan Nilam. Tapi ia ingat jika mereka harus segera pergi. Tanpa menunggu lama lagi, Adrian menggandeng tangan Nilam dan mengajaknya keluar dari kamar. Pria itu terus menggandeng tangan Nilam hingga sampai di halaman rumah. Dengan segera, Adrian menyuruh Nilam untuk masuk ke dalam. Setelah itu, ia juga masuk. Adrian mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Nilam memilih untuk melihat keluar jendela, sementara Adrian lebih fokus untuk menyetir. Sejujurnya, Nilam merasa gelisah dan juga khawatir. Ia takut jika Adrian akan berbuat macam-macam. Terlebih Adrian menyuruhnya untuk memakai pakaian yang kurang bahan itu. "Tuan, sebenarnya sebentar lagi kita sampai," potong Adrian dengan cepat. Nilam hanya bisa menghela nafasnya, pasrah. Benar saja, selang beberapa menit mereka tiba di pelataran gedung yang sangat megah. Setelah Adrian memarkirkan mobilnya, pria itu mengajak Nilam untuk keluar. Awalnya Nilam menolak, tapi mau gimana lagi, seorang Adrian pasti akan memaksanya. Dan mau tidak mau, Nilam harus menurutinya. Perlahan Nilam keluar dari mobil. Seketika para pasang mata memperhatikannya. Adrian menggandeng tangan Nilam dan keduanya berjalan masuk ke dalam. Wanita itu hanya bisa menunduk. Wanita itu merasa malu untuk menatap orang di sekitarnya. Pria itu terus menggandeng tangan Nilam sampai akhirnya mereka tiba di lantai 20. Setelah itu mengajak Nilam masuk ke dalam ruangan. Lagi-lagi wanita itu hanya menunduk tanpa berani melihat sekelilingnya. "Akhirnya kamu datang juga, Adrian," sapa Laura. Perempuan seksi itu seketika mencium pipi Adrian. Nilam meliriknya sekilas. Rasanya jijik melihat kedua manusia itu. Adrian hanya tersenyum. "Oke, sekarang Nilam sudah ada di sini. Lebih baik kamu mulai sekarang saja. Soalnya aku masih ada urusan." "Oke sayang." Laura berjalan ke arah Nilam lalu mengajaknya untuk bersiap-siap. Laura membawa Nilam ke sebuah ruangan. Nilam benar-benar bingung apa yang akan perempuan itu lakukan. Dan setelah berada di ruangan tersebut, Nilam disuguhkan dengan pakaian yang super seksi. Yang ia kenakan sekarang saja menurutnya sudah terlalu seksi. Dan yang ini melebihi yang ia pakai saat ini. Nilam terkejut saat Laura menyodorkan satu pakaian yang sangat seksi padanya.
Ganti bajumu dengan ini, titah Laura. Apa? Tapi... Lakukan saja Nilam, jika tidak kamu sudah tahu kan akibatnya. Potong Adrian dengan cepat. Nilam terkejut saat melihat Adrian sudah berdiri di ambang pintu. Ayah, ibu, maafkan anakmu ini, batin Nilam. Andai ia bisa lari, pasti Nilam memilih untuk lari dari semua kenyataan yang amat pahit ini. Nilam menarik nafasnya, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Setelah itu Nilam meraih baju tersebut dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Hanya butuh 15 menit, Nilam keluar dengan pakaian super seksi. Lagi-lagi Adrian terpesona. Bahkan pria itu menelan ludahnya sendiri saat melihat kemolekan tubuh Nilam. Dia sangat sempurna Adrian. Aku yakin majalahku ini pasti akan membludak, ucap Laura dengan senyum yang mengembang. Itu sudah pasti, aku tunggu di luar. Adrian berjalan keluar dari ruangan tersebut. Setelah Adrian keluar, Laura mulai memberi polesan pada wajah Nilam. Tidak terlalu tebal, karena wajah Nilam memang sudah cantik tanpa harus memakai make up. Setelah selesai, Laura langsung membawa Nilam untuk keluar. Rasa malu dan gugup menyelimuti hati dan pikiran Nilam. Tapi sebisa mungkin ia bersikap tenang. Terlihat jika Adrian tengah duduk santai di sofa, tangannya sibuk dengan benda pipi miliknya. Sementara itu Laura menyuruh seseorang untuk memulai pemotretannya. Wanita itu tidak menyangka jika Adrian dan Laura menjadikannya sebagai model majalah dewasa. Susah payah Nilam menahan air matanya, rasanya tidak sanggup menjalani hidup seperti itu. Nampak Laura sudah duduk di sebelah Adrian. Keduanya terlihat tengah asik mengobrol sembari mengamati Nilam. Rasanya Nilam sudah capek, harus berganti pose berkali-kali. Andai Adrian tidak memaksa dan mengancamnya, ia tidak akan sudi untuk melakukan itu. Nilam merasa jika dirinya sudah sangat hina. Tiba-tiba saja handphone Adrian berdering. Dengan segera Adrian mengangkat telepon tersebut. Pria itu bangkit dan berjalan mendekat ke arah jendela. Nilam yang melihat itu merasa heran dan juga khawatir. Nilam takut jika itu telepon penting. Lalu pria itu pergi dan meninggalkan Nilam begitu saja. Halo? Ada kabar apa? Penyusup itu sudah tertangkap, Tuan. Oke, aku segera ke sana. Setelah itu Adrian mematikan sambungan teleponnya. Pria itu nampak menahan emosinya. Matanya yang tajam menyorotkan sebuah kebencian. Tangannya mengepal dan rahangnya mengeras. Nilam yang melihat itu merasa khawatir. Tanpa berkata apa-apa, Adrian melangkah menghampiri Nilam dan menarik tangan wanita itu. Nilam bingung dengan majikannya itu. Kenapa tiba-tiba mengajaknya pergi? Apakah sudah selesai? Atau ada urusan lain? Diam dan menurut, itu yang Nilam lakukan. Wanita itu tidak ingin berkomentar apa-apa. Bukan Nilam saja yang bingung, Laura juga sepertinya begitu. Terlihat jika perempuan itu memanggil-manggil Adrian, tapi pria itu sama sekali tidak menghiraukannya. Kini Adrian dan Nilam sudah dalam perjalanan. Pria itu melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Jujur, Nilam sangat takut, tapi sebisa mungkin ia bersikap tenang. Adrian terus fokus menyetir tanpa memperdulikan wanita yang berada di sampingnya. Bahkan pria itu semakin mempercepat laju mobilnya agar cepat sampai ke rumah. Aku akan mengantarmu pulang terlebih dahulu karena aku ada urusan, ucap Adrian dengan pandangan lurus ke depan. Iya Tuan, jawab Nilam. Wanita itu bisa bernafas lega. Tidak butuh waktu lama, mobil sport Adrian sudah berhenti di pelataran rumah mewahnya. Tanpa banyak bicara, Nilam bergegas turun dan segera masuk ke dalam rumah. Sementara itu Adrian kembali memacu mobilnya. Pria itu ingin segera sampai. Adrian sudah tidak sabar ingin melihat wajah orang yang sudah berani menyusup ke kantornya. 30 menit kemudian, Adrian tiba di sebuah gedung tua yang sudah usang. Adrian bergegas keluar dari mobilnya dan segera masuk ke dalam gedung tersebut. Para bodyguard sudah menunggu. Nampak seorang pria tengah duduk di kursi dengan kaki dan tangan terikat. Dengan rahang yang sudah mengeras serta tangan yang mengepal, Adrian berjalan menghampiri pria itu. Kini Adrian sudah berdiri di depan pria itu. Perlahan pria itu mendongak dan menatap wajah sangar Adrian. Terlihat jika pria itu merasa takut, sementara Adrian semakin geram. Emosinya sudah tidak bisa ditahan lagi.
Ingin rasanya Adrian mematahkan setiap tulang-tulang pria yang kini ada di hadapannya. Bukan itu saja, orang yang sudah menyuruhnya juga akan mendapatkan hukuman yang setimpal. "Katakan, siapa yang menyuruhmu?" ucap Adrian. Sementara pria itu hanya diam. "Aku bilang, katakan siapa yang menyuruhmu?" gerta Adrian. Emosinya semakin memuncak. "Saya tidak akan memberitahu siapa yang sudah menyuruh saya, meski saya harus mati," ucapnya dengan penuh penekanan. Pria itu benar-benar sudah membuat kesabaran Adrian habis. Adrian mengepalkan tangannya, lalu memutar tubuhnya membelakangi pria itu. Dan sejurus kemudian, Adrian membalikkan tubuhnya. Lalu seketika kepalan tangannya mendarat sempurna di wajah pria itu. Cairan merah mengalir dari hidung dan sudut bibirnya. Itu baru permulaan. Adrian bisa lebih kejam dari itu. "Masukkan ke ruang bawah tanah. Penjagaan diperketat. Jangan sampai dia lolos," titah Adrian seraya berjalan meninggalkan tempat tersebut. "Baik, Tuan," jawab para bodyguard. Setelah itu Adrian bergegas masuk ke mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi. Saat itu tujuan Adrian adalah kantor. Pria itu ingin melihat keadaan kantornya. Ia juga akan memeriksa kembali rekaman CCTV yang berada di kantornya dan juga ruangan kerjanya. Siapa tahu ada petunjuk untuk mengetahui siapa dalang dari penyusupan pada malam itu. Kini mobil sport hitam milik Adrian sudah berhenti di pelataran kantor. Pria dengan wajah sangar dan rahang yang kokoh keluar dari mobil mewahnya. Pria itu melangkahkan kakinya masuk ke dalam bangunan yang menjulang tinggi. Berbagai sapaan ia terima dari semua karyawannya. Pria itu hanya mengangguk tanpa ada senyum. Ia terus berjalan untuk bisa sampai ke ruangannya. Hanya butuh waktu 10 menit, Adrian sudah berada di ruangannya. Kini Adrian sudah duduk di kursi kebesarannya. Sementara seorang pria tengah berdiri di samping Adrian. Dia adalah Romi, asisten pribadinya. Saat ini Romi tengah menunjukkan hasil rekaman CCTV yang terjadi pada malam itu, di mana seseorang telah berani menyusup ke kantor milik Adrian. Setelah hampir 15 menit, Romi menunjukkan seseorang yang telah terlibat dengan penyusupan itu. Adrian terkejut saat melihat orang yang bersama dengan si penyusup itu. Meski memakai masker, tapi Adrian bisa mengenalinya dan dugaannya tidak akan salah. Emosinya semakin memuncak, tangannya pun mengepal dan rahangnya mengeras. "Alex, kamu berani macam-macam. Kamu akan tahu sendiri akibatnya," desis Adrian. Pria itu tidak akan segan-segan untuk menghabisi siapa saja yang mengusik hidupnya. Ya, orang itu adalah Alex. Persaingan yang sudah terjadi sejak Adrian mendirikan perusahaannya itu. Alex selalu mencari cara untuk menjatuhkan Adrian. Entah dendam atau masalah apa yang membuat pria itu sangat ingin Adrian hancur. Sudah hampir 2 tahun tidak ada kabar tentang Alex. Dan sekarang pria itu muncul lagi dengan membawa masalah. "Romi, secepatnya kamu urus masalah ini. Jika dokumen itu tidak berhasil kita rebut, maka perusahaan ini akan terancam," titah Adrian. Ia ingin masalah itu cepat terselesaikan. "Baik, Tuan." Romi menutup laptop tersebut dan setelah itu ia beranjak pergi dari ruangan bosnya. Setelah Romi keluar, Adrian akan menyelesaikan pekerjaan yang sudah 2 hari terbengkalai. Sejujurnya Adrian begitu pusing menghadapi masalah di perusahaannya, tapi ia tidak boleh lemah. Belum sempat Adrian membuka berkas-berkas yang menumpuk di meja kerjanya, tiba-tiba HP-nya berdering. Dengan terpaksa, ia harus mengangkat terlebih dahulu. "Halo, ada apa, Mah?" "Sekarang kamu datang ke rumah Mama." "Adrian gak bisa, Mah." "Adrian, hanya sebentar." Iya, nanti Adrian kesana." Setelah sambungan telepon terputus, Adrian meletakkan benda pipih miliknya itu. Pria itu terlihat gusar, pikirannya kembali kacau. Niat hati ingin menyelesaikan pekerjaan, tapi terpaksa harus ia tunda lagi. Dengan wajah kesal, Adrian bergegas bangkit dari duduknya. Ia segera menyambar kunci mobilnya dan berjalan keluar dari ruangannya. Adrian sudah berada di parkiran. Ia segera masuk ke mobil dan bergegas melakukannya dengan kecepatan tinggi. Mobil sportnya melaju, membelah jalanan yang ramai akan kendaraan yang berlalu lalang. Adrian berharap
Semoga ibunya tidak membuat ulah lagi. Pasalnya Erika sudah mendesak Adrian agar mau menikah dengan Ratu. Pria itu berharap semoga bisa meyakinkan ibunya agar tidak memaksakan kehendak. Adrian sudah tiba di rumah mewah ibunya. Pria itu bergegas masuk ke dalam dan segera mencari keberadaan ibunya. Tanpa menunggu lama, Adrian melihat jika ibunya dan juga kakaknya sudah berkumpul di ruang keluarga. Bukan hanya mereka, melainkan Ratu. Perempuan seksi itu juga ikut hadir. Adrian terdiam sejenak. Pria itu tengah berpikir apa maksud dari semua ini. Setelah cukup lama terdiam, Adrian berjalan menghampiri mereka dan duduk di sebelah ibunya. Erika terlihat bahagia saat melihat putranya datang. Begitu juga dengan Ratu. Perempuan itu terus tersenyum ke arah Adrian. Sementara Adrian hanya diam. Pria itu tengah berpikir apa maksud dari semua ini. Tapi berbeda dengan Sonia. Dia memilih untuk diam dan melihat tanpa ingin berkomentar apapun. "Terima kasih ya sayang, kamu mau datang ke sini," ucap Erika dengan tersenyum. "Sekarang mama katakan ada apa, karena Adrian masih ada urusan yang lebih penting dari ini," saut Adrian dengan datar. Hal ini membuat Erika sedikit tidak suka. "Baik, langsung saja. Mama sudah putuskan untuk tetap melanjutkan perjodohan ini. Kamu dan Ratu akan menikah." Erika terdiam lantaran Adrian tiba-tiba menyela ucapannya. "Enggak, Mah," potong Adrian dengan cepat. "Adrian, jangan menyela ucapan Mama. Semua yang Mama lakukan demi kebaikanmu. Harus kamu ingat, Adrian, perempuan yang kamu bawa itu hanya seorang pembantu. Dan Mama tidak akan sudi punya menantu seperti dia. Jadi Mama putuskan, besok kamu dan Ratu akan bertunangan," jelas Erika. Seketika mata Adrian membulat sempurna, tetapi tidak dengan Ratu. Perempuan itu tersenyum bahagia. "Enggak, Mah, Adrian tidak bisa," tolak Adrian. Hal itu membuat Erika merasa kesal. "Permisi, Adrian masih ada urusan yang lebih penting daripada ini," pamit Adrian. Pria itu bangkit dari duduknya dan melangkah meninggalkan ruang keluarga. Erika bangkit dan hendak mencegah putranya. Tapi Adrian sama sekali tidak menghiraukannya. "Adrian, kamu mau kemana? Adrian, Mama belum selesai bicara, Adrian." "Sudah lama, kasih Adrian waktu," selah Sonia. Perempuan itu merasa kasihan dengan adiknya yang selalu dipaksa untuk menuruti setiap keinginan ibunya. "Sonia, kenapa kamu belain Adrian sih? Dia sudah bersalah," sahut Erika dengan emosi yang sudah memuncak. "Terserah Mama deh, Sonia capek." Sonia melangkahkan kakinya menuju ke lantai atas. Sementara itu Erika semakin merasa kesal dan juga marah. Putranya keras kepala, sementara putrinya selalu membela adiknya. Hal itu membuat perempuan setengah abad itu selalu merasa pusing jika memikirkan anak-anaknya. Ratu bangkit dan mencoba untuk menenangkan Erika. Perempuan itu mengambil kesempatan agar Erika semakin sayang padanya. Kini Adrian sudah dalam perjalanan, tapi kali ini Adrian tidak kembali ke kantor ataupun rumah, melainkan ke bar. Adrian sering datang ke bar jika tengah bertengkar dengan ibunya. Sonia pernah menasehatinya agar tidak datang lagi ke bar, tapi sifatnya yang keras kepala sangat sulit untuk dinasehati. Akhirnya Sonia memilih untuk diam. Setibanya di bar, Adrian segera memesan minuman pada bartender. Pria itu duduk sembari menikmati alunan musik yang membuat otaknya sedikit rileks. Sejenak Adrian bisa melupakan masalahnya. 1 gelas wine sudah Adrian teguk hingga tandas. Pria itu menyuruh bartender untuk menuangkan lagi hingga menghabiskan 3 botol wine. Adrian melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Selama Adrian berada di tempat itu, banyak perempuan seksi yang menghampirinya. Tapi tidak satu pun yang ia ladeni. Meski Adrian sering datang ke bar, tapi pria itu tidak pernah bermain dengan para perempuan seksi yang berada di tempat itu. Adrian memang bejat, tapi bukan berarti dia tidak memiliki hati. Adrian tidak pernah mau berhubungan dengan perempuan yang berada di tempat terkutuk seperti itu. Ia datang hanya untuk melepas beban di benaknya, agar tidak merasa bosan dengan masalah yang ia hadapi. Kini kepala Adrian sudah dilanda pusing, dan itu akibat minuman yang ia minum tadi.
Setelah itu Adrian memutuskan untuk pulang karena jika terus berada di tempat itu, ia takut kalau ada perempuan yang mengambil kesempatan. Adrian melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Rasa pusing tidak menjadi masalah. Pria itu terus melajukan mobilnya hingga tiba di pelataran rumah yang mewah dan juga megah. Setelah memarkirkan mobil, Adrian keluar dan berjalan masuk ke dalam rumah. Pria itu berjalan sempoyongan. Rasanya sudah tidak sanggup untuk mengayunkan kakinya. Adrian melempar jasnya ke sofa. Setelah itu ia kembali melangkahkan kakinya. Tapi tiba-tiba tubuhnya ambruk ke lantai. Adrian sudah tidak bisa menahan tubuhnya lagi. "Nilam, Nilam!" panggil Adrian. Pria itu terus berteriak memanggil Nilam. "Tuan, biar kami saja yang pergi. Aku gak butuh kalian, bego." "Nilam!" Adrian terus-menerus memanggil wanita itu. Salah satu bodyguard itu pergi untuk memanggil Nilam karena tidak mungkin mereka memaksa majikannya itu. Bisa-bisa nanti mereka kena semprot. Setelah cukup lama, akhirnya Nilam datang. Awalnya wanita itu menolak, tapi lama-lama dia merasa tidak tega. Nilam memang mendengar teriakan Adrian, tapi ia sengaja diam. Toh bodyguardnya juga ada. Nilam jongkok di depan Adrian. Wanita itu merasa iba saat melihat kondisi majikannya seperti itu. Meski dalam hati yang paling dalam ia benci dengan kelakuannya, tapi Nilam juga masih punya hati. Adrian membuka matanya dan tersenyum ke arah Nilam. Hal itu membuat wanita dengan mata coklat dan senyum yang manis merasa bingung. "Tuan, kenapa? Saya bantu ke kamar ya?" Nilam membantu Adrian untuk bangkit. Setelah itu Nilam memapa Adrian untuk menuju ke kamarnya. Susah payah Nilam menopang tubuh kekar majikannya itu. Kini mereka sudah berada di lantai atas. Wanita itu bergegas membawa Adrian masuk ke kamar. Setelah itu ia merebahkan tubuh pria itu di atas ranjang. Tak lupa Nilam melepas sepatu Adrian dan juga menyelimutinya. Setelah itu ia beranjak untuk pergi, tapi langkahnya terhenti saat tangan kekar mencekalnya. Adrian mencekal pergelangan tangan Nilam, bahkan pria itu menariknya hingga tubuh Nilam jatuh ke pelukannya. Wanita itu sangat terkejut. Ia takut jika Adrian akan berbuat yang tidak-tidak. Terlebih majikannya itu dalam pengaruh alkohol. Dalam mencoba untuk melepaskan diri, tapi Adrian semakin mempererat pelukannya. Pria itu seperti takut kehilangan. "Tuan, tolong lepaskan saya. Apa yang Tuan lakukan?" ucap Nilam dengan terus meronta. Tapi tenaga Adrian lebih kuat darinya. "Tolong jangan pergi. Aku gak mau menikah dengan Ratu. Aku tidak mencintainya. Aku hanya mencintai. Tolong jangan pergi. Jangan tinggalkanku lagi. Tolong jangan menyiksaku seperti ini." Mata Adrian terpejam, tapi bibirnya terus meracau seperti itu. Hal itu membuat Nilam merasa bingung. Apa yang dia katakan? Kenapa tiba-tiba dia berkata seperti itu? Batin Nilam dalam benaknya berputar berbagai pertanyaan tentang ucapan majikannya itu. Nilam menatap wajah Adrian. Wajah yang biasanya terlihat sangat sangar, kini terlihat biasa, seperti pada umumnya. Tidak menakutkan, seperti saat sedang marah ataupun emosi. Justru saat ini Adrian terlihat sangat menyedihkan. Nilam benar-benar heran dengan majikannya itu, karena selama ia bekerja dengannya, baru kali ini melihat Adrian dengan kondisi seperti itu. Pria itu semakin mempererat pelukannya, matanya terpejam, tapi bibirnya terus meracau. Perlahan tangan Nilam terangkat. Wanita itu mengelus lengan Adrian dengan lembut. Sejujurnya ia takut jika sang tuan marah, tapi yang terjadi sebaliknya. Adrian memeluk tubuh Nilam dengan sangat erat dan menenggelamkan wajahnya di dada Nilam. Dan hal itu membuatnya semakin merasa takut. "Ya Tuhan, kenapa ini? Kenapa dia seperti ini?" batin Nilam. Tangannya terus mengelus lengan majikan hingga lama-lama terdengar dengkuran halus. Itu tandanya Adrian sudah tertidur. Perlahan pelukan itu mulai merenggang dan kesempatan ini Nilam gunakan agar bisa melepaskan diri. Setelah bisa lepas, wanita itu segera bangkit, tentunya dengan sangat hati-hati karena ia tidak mau jika Adrian sampai terbangun. Setelah itu Nilam membenarkan selimut yang menutupi tubuh majikannya. Tidak ingin berlama-lama, Nilam memutuskan untuk segera keluar
dan kembali ke kamarnya. Kini Nilam sudah berada di kamar. Wanita itu tengah memikirkan kejadian tadi. Sungguh di luar dugaan. Pria yang selalu bersikap keras dan juga kasar mendadak lemah seperti itu. Pikiran Nilam menerawang entah kemana. Ia berpikir jika majikannya itu memiliki masa lalu yang mungkin sangat menyakitkan. Lama berpikir tentang Adrian, lama-lama kantuk mulai menyerang dan akhirnya ia tertidur. Hari telah berganti. Pagi-pagi sekali Nilam sudah terbangun dan seperti biasa wanita itu memulai pekerjaan yang menjadi tugasnya. Saat itu Nilam tengah menyiapkan sayuran untuk membuat sarapan pagi. Wanita itu asik berkutat dengan peralatan dapur sampai-sampai ia tidak sadar jika ada pasang mata yang memperhatikannya. Siapa lagi kalau bukan Adrian? Pria itu kini tengah berdiri di ambang pintu dengan menyenderkan tubuhnya. Adrian terus memperhatikan setiap gerak-gerik Nilam, sementara yang diperhatikan sama sekali tidak menyadarinya. Setelah masakan selesai, Nilam langsung menyajikannya di piring, dan saat wanita itu membalikkan badannya, ia terkejut saat melihat Adrian tengah berdiri di belakangnya. Maaf tuan, saya tidak tahu kalau... Tidak apa-apa, sudah selesai masaknya. Buruan ya, aku sudah lapar. Potong Adrian dengan cepat. Pria itu berjalan menuju meja makan. Wajahnya pun terlihat lebih fresh dan tidak menakutkan. Nilam bernafas lega saat melihat majikannya bersikap seperti itu. Dengan segera ia berjalan menuju meja makan dan bergegas menyiapkan sarapan pagi untuk majikannya. Adrian saat ini tengah duduk sembari memainkan ponselnya. Sementara Nilam, ia segera mengambil piring untuk diisi dengan nasi dan kawan-kawannya. Setelah itu Nilam meletakkan di hadapan Adrian. Namun setelah itu Nilam memutuskan untuk pergi ke dapur. Sementara Adrian, ia mulai memakan makanan yang Nilam sajikan. Pria itu begitu lahap menyantap sarapan paginya. Setelah selesai, Adrian bergegas bangkit dari duduknya. Pria itu berjalan menghampiri Nilam yang berada di dapur. Entah ada angin apa, tiba-tiba Adrian memeluk tubuh Nilam dari belakang. Pria itu merasa beruntung karena wanita itu masih mau merawatnya, padahal Adrian sudah menyakitinya. Seketika Nilam tersentak. Apa yang Tuan lakukan? Tuan tidak pantas melakukan ini. Adrian tersenyum lalu melepas pelukannya. Terima kasih ya untuk semalam karena kamu sudah mau merawatku. Nilam terkejut. Baru kali ini Adrian bersikap seperti itu. Apa mungkin kepala Adrian habis kejedot? Atau itu ada efek mabuk semalam? Nilam sungguh bingung memikirkan majikannya. Seperti orang yang memiliki kepribadian ganda. Sikapnya selalu berubah-ubah. Kadang terlihat sangat baik, kadang juga bersikap sangat kasar. Iya tuan. Nilam menundukkan kepalanya, lalu memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oke, sekarang kamu siap-siap ya. Sebentar lagi kita berangkat, ucap Adrian, lalu melangkahkan kakinya keluar dari dapur. Berangkat kemana tuan? Tanya Nilam. Wanita itu tidak tahu kemana majikannya akan membawanya pergi. Adrian membalikkan tubuhnya. Seperti kemarin, sudah, jangan banyak tanya. Sekarang kamu siap-siap saja. Urusan kerjaan biar Bimirah. Nilam menghembuskan nafasnya. Ia pikir Adrian sudah lupa, tapi nyatanya pria itu masih ingat. Nilam ingin menolak, tapi pasti pria itu tidak akan mengizinkannya. Mau tidak mau, ia harus menurut. Setelah itu Nilam bergegas masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Meski hatinya menolak, tapi mau gimana lagi? Wanita itu hanya bisa berdoa agar majikannya bisa berubah. Selang 20 menit kemudian, keduanya sudah berada dalam perjalanan. Nilam memilih untuk melihat keluar jendela, sementara Adrian tetap fokus menyetir. Sesekali Adrian melirik ke arah Nilam. Entah kenapa, pria itu merasakan hal aneh saat tengah bersama dengan wanita itu. Sikap baik dan lembut Nilam mengingat Adrian pada sesekali. Kini Adrian dan Nilam sudah tiba di tempat pemotretan. Laura tersenyum bahagia saat melihat Nilam datang tanpa menunggu lama. Perempuan itu langsung mengajak Nilam untuk berganti pakaian. Sedangkan Adrian memilih menunggu sembari duduk santai di sofa. Pria itu mulai membuka benda pipinya. Dia akan mengecek apakah ada kabar tentang Alex atau tidak. Selang berapa menit Nilam sudah siap.
Laura berjalan mendekati Adrian dan duduk di sebelahnya. Sementara Nilam mulai pemotretan. Baju yang wanita itu pakai benar-benar seksi. Adrian yang melihatnya tidak bisa berkedip. Bahkan pria itu sampai menelan ludahnya sendiri. Sebisa mungkin Adrian mengontrol dirinya agar tidak terbawa suasana hasratnya. Pemotretan berjalan dengan lancar. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak pernah Nilam duga. Saat berganti pose, Randy si pemotret memberi arahan agar pose terlihat menarik. Tapi lelaki itu menggunakan kesempatan untuk memegang bagian paha Nilam yang mulus itu. Bahkan tidak hanya meraba, Randy juga menelusuri paha Nilam dan juga berusaha untuk megang ke bagian atas. Nilam yang mendapat perlakuan seperti itu refleks menampar pipi Randy dengan sangat keras. Seketika Randy naik pitam. Lelaki itu tidak terima dengan tamparan yang Nilam berikan. Dengan emosi, pria itu mencengkeram dahi Nilam dan ia juga hendak menampar pipi mulus wanita itu. Tapi niatnya terhenti saat bogeman mentah mendarat di wajah Randy. Seketika sudut bibir laki itu mengeluarkan cairan merah. "Berani kamu menyentuhnya, maka kamu akan habis saat ini juga," seru Adrian. Iya, Adrianlah yang memukul wajah Randy. Pria itu sudah tersulut emosi. Ia tidak terima jika ada lelaki lain yang menyentuh Nilam. "Adrian, sudah dong. Apa kamu lupa jika Nilam itu..." "Diam kamu Laura. Aku pikir kamu hanya menjadikan Nilam sebagai foto model saja. Tapi kamu juga berencana akan menjual Nilam untuk dijadikan pelacur, iya kan?" bentak Adrian. Pria itu sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. "Adrian, dari mana kamu?" "Aku menyesal telah mempercayai perempuan seperti kamu. Aku akan mencabut dana yang sudah aku keluarkan. Aku tidak mau bekerja sama dengan kamu, mengerti?" Adrian berlalu dari hadapan Laura. Pria itu pergi dengan menarik tangan Nilam. "Adrian, tunggu, Adrian!" teriak Laura. Tapi Adrian sama sekali tidak menghiraukannya. Laura benar-benar marah dan kecewa. Usahanya telah gagal. Niatnya untuk mendekati Adrian dan menguasai hartanya gagal. Sementara itu, Randy memilih untuk diam. Lelaki itu tidak mau ikut campur urusan Laura. Dia memang bekerja sama dengan perempuan itu. Tapi jika terjadi sesuatu, Randy tidak ingin ikut campur dan membiarkan Laura untuk menyelesaikannya sendiri. "Kamu lihat saja Adrian, aku atau kamu yang akan hancur," ancam Laura. Perempuan itu tidak akan tinggal diam. Sementara itu, kini Adrian dan Nilam sudah dalam perjalanan pulang. Tapi sebelum itu, Adrian tiba-tiba melepas jasnya untuk menutupi tubuh Nilam. Wanita itu tertegun dengan apa yang Adrian lakukan. Benarkah itu Adrian, pria yang selalu bersikap keras, tiba-tiba berubah baik seperti itu? Nilam benar-benar bingung dengan majikannya. "Nilam, maaf. Aku tidak tahu jika Laura punya niat buruk. Aku memang bajingan dan juga pria bejat. Tapi jujur, aku tidak suka melihat kamu diperlakukan seperti itu." Adrian menatap wajah Nilam. Hal itu membuat Nilam semakin bingung. Nilam hanya mengangguk. "Terima kasih Tuan, karena Tuan sudah menyelamatkan saya." Tiba-tiba saja Adrian mendekatkan wajahnya dan sejurus kemudian benda kenyal itu saling bersentuhan. Seketika mata Nilam melotot, tapi yang ia rasakan kini berbeda. Adrian melakukannya dengan sangat lembut, tidak seperti malam itu. Setelah itu Adrian melepas bibirnya. Pria itu tersenyum, sementara Nilam memilih untuk menunduk. Wajahnya bersemu merah karena menahan malu. "Kita pulang sekarang ya," ajak Adrian dan dibalas dengan anggukan oleh Nilam. Pria itu pun segera melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Mobil mewahnya berhenti tepat di pelataran rumah. Adrian dan Nilam bergegas turun dan langsung melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Nilam masih merasa sedikit canggung dengan sikap Adrian yang tiba-tiba berubah seperti sekarang ini. Setibanya di dalam, Adrian menyuruh Nilam untuk beristirahat. Setelah itu Adrian juga bergegas masuk ke dalam kamar. Setibanya di kamar, Nilam segera mengganti pakaiannya. Wanita itu masih ingat dengan perlakuan Adrian seperti mimpi itu. Tapi lain dengan Adrian, pria itu kini tengah duduk termenung. Ia kembali teringat masa lalunya. Masa yang sudah sangat lama ia pendam. Adrian telah menjadikannya sebagai kenangan yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan.
Tapi selama kehadiran Nilam dalam hidupnya, perlahan kenangan itu kembali muncul. Matahari telah tenggelam, gelap mulai menyelimuti malam, dan seperti biasa, Nilam sudah menyiapkan makan malam. Hanya butuh 30 menit, semua makanan sudah tersaji di atas meja makan. Wanita itu merasa heran, karena sejak tadi siang, ia tidak melihat majikannya. Merasa khawatir, akhirnya Nilam memutuskan untuk ke lantai atas. Setibanya di depan kamar Adrian, Nilam merasa ragu. Duh, diketuk gak ya? Nilam berjalan mondar-mandir, dengar berbicara sendiri. Tiba-tiba saja, pintu kamar Adrian terbuka. Seketika Nilam terlonjak kaget. Adrian keluar dengan penampilan yang sudah rapi. Pria itu akan pergi untuk mengurus orang yang sudah menyusup ke perusahaannya. Malam ini juga masalah itu harus selesai, dan dokumen penting itu harus bisa Adrian ambil, karena jika tidak, perusahaannya bisa terancam. Nilam, kamu ngapain di sini? Tanya Adrian. Pria itu menaikkan satu alisnya. Maaf tuan, itu makanan malam sudah siap, jawab Nilam sedikit gugup. Nanti saja ya, sekarang aku harus pergi. Adrian tersenyum dan berlalu pergi dari hadapan Nilam. Lagi-lagi wanita itu merasa bingung dengan sikap majikannya. Adrian bergegas turun ke bawah. Setibanya di bawah, ia segera menuju ke mobilnya. Setelah itu Adrian langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Pria itu ingin segera tiba di gedung di mana orang suruhan Alex ada. Malam ini Adrian akan membuat Alex menyerah, dan ia akan mengambil dokumen yang sudah dicuri oleh pria itu. Tidak butuh waktu lama, mobil mewah berwarna putih berhenti di pelataran gedung tua di mana para bodyguardnya menyekap orang itu. Dengan segera Adrian keluar dan bergegas masuk ke dalam gedung itu. Setelah tiba di dalam, para bodyguard itu segera menyeret orang itu ke hadapan Adrian dan seorang perempuan yang menjadi kelemahan Alex, yaitu istrinya. Entah apa yang akan Adrian lakukan dengan kedua orang itu. Tuan, apa kita lakukan sekarang? Tanya salah satu bodyguardnya. Nanti kita lihat apakah Alex akan menyelamatkan mereka atau tidak, terutama istri tercintanya ini. Adrian menatap tajam ke arah perencanaan yang ada di hadapannya dengan tersenyum miring. Hampir 1 jam menunggu, tapi tidak ada tanda-tanda Alex datang. Kesabaran pria itu sudah habis. Dengan perlahan Adrian mengangkat pistol dan mengarahkannya ke arah perempuan itu. Perempuan itu hanya bisa pasrah dengan air mata yang terus mengalir. Mungkinkah hidupnya akan berakhir dengan cara seperti ini? Demi persaingan bisnis suaminya, ia harus menjadi korban. Sepertinya suamimu lebih menyayangi harta daripada istri, maka bersiaplah. Adrian mengarahkan pistol itu dengan mata elangnya yang sudah memerah. Saat Adrian akan melepas peluru tersebut, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dor, dor, dor. Seketika pistol yang Adrian pegang terlepas dari tangannya. Darah segar mengalir dari bahu dan juga lengan kirinya. Adrian menoleh ke arah belakang. Terlihat Alex tengah berjalan menghampirinya dengan membawa pistol di tangan kanannya. Lelaki itu tersenyum miring melihat Adrian terluka. Adrian menyeringai. Alex memang pengecut. Lelaki itu dari dulu selalu menyerangnya dari belakang. Adrian memegangi lengan kirinya yang terus mengeluarkan cairan merah. Rasa nyeri mulai menyerangnya, tapi bagi Adrian itu belum seberapa. Pria itu kembali mengambil pistolnya dan mengarahkan ke kepala perempuan yang ada di hadapannya, yang tak lain adalah istri Alex. Melihat itu, Alex semakin murka, matanya memerah, serta tatapan matanya semakin tajam. Kamu memang pengecut, Alex. Kamu selalu menyerangku dari belakang. Apa kamu tidak punya nyali lagi? Dasar lelaki lemah, ejek Adrian. Hal itu membuat Alex bertambah emosi. Diam kau Adrian, sekarang juga lepaskan istriku, bentak Alex. Rahanya yang mengeras menunjukkan bahwa Alex tengah menahan amarahnya. Itu mudah, tapi kembalikan dokumen yang sudah kamu curi, sahut Adrian. Kalau tidak, maka istrimu ini yang akan menjadi korbannya. Mata Alex menatap tajam ke arah Adrian. Napasnya naik turun menahan amarahnya.
Perlahan lelaki itu menurunkan tangannya. Andai bukan istrinya yang menjadi taruhannya, Alex pasti memilih untuk bertahan. Dan sekarang ia harus menyerahkan dokumen penting itu yang sudah ia curi. Alex mengambil dokumen tersebut dari dalam jasnya dan melemparnya dengan kasar ke arah Adrian. "Sekarang lepaskan istriku," pinta Alex. "Periksa dokumen itu," titah Adrian pada salah satu bodyguardnya. Dengan cepat bodyguard tersebut mengambil dokumen itu dan memeriksanya. "Asli tuan," bodyguard itu menunjukkan dokumen tersebut pada Adrian. "Oke, lepaskan mereka," titah Adrian. Pria itu mulai meringis, menahan sakit akibat 2 peluru yang bersarang di bahu dan lengannya. "Cepat pergi dari sini jika ingin selamat," sambung Adrian. Matanya menatap tajam ke arah Alex. Setelah istrinya terlepas, Alex langsung memeluk tubuh wanita itu. "Kamu baik-baik saja kan?" Perempuan itu hanya mengangguk. Setelah itu Alex membawa istrinya pulang. Tubuh Adrian ambruk ke ubin. Rasa sakit di bahu dan lengannya semakin menjadi. Darah pun tak berhenti mengalir. Dengan cepat para bodyguardnya itu membawa Adrian ke rumah sakit. Sementara itu pandangan Adrian mulai kabur dan akhirnya gelap. Pukul 1 dini hari Adrian baru tiba di rumah. Awalnya dokter menyarankan agar dirawat di rumah sakit, tapi Adrian menolak. Pria itu memilih untuk pulang karena jujur, jika Adrian itu paling tidak suka berada di rumah sakit. Setibanya di rumah, Adrian segera diantar ke kamarnya. Pria itu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Setelah itu para bodyguard keluar dari kamar Adrian. Lalu salah satu dari mereka beranjak untuk memanggil Nilam, lantaran Adrian yang menyuruhnya. Mendengar Adrian terluka, terbesit rasa kasihan padanya. Meski rasa bencinya begitu besar, tapi bagaimanapun juga Adrian adalah majikannya. Dan berkat dia, Nilam bisa selamat dari Laura yang hendak menjualnya. Setelah cukup lama termenung, akhirnya Nilam memutuskan untuk menemui Adrian. Tak lupa, ia juga membawa 1 gelas air putih. Setibanya di depan kamar Adrian, Nilam terdiam sejenak. Ia merasa ragu untuk masuk, tapi mengingat jika Adrian terluka, wanita itu memberanikan diri untuk masuk. Nilam mengetuk pintu terlebih dahulu. Setelah ada sahutan dari dalam, dengan perlahan wanita itu membuka pintu kamar majikannya. Mata Nilam tertuju pada ranjang di mana Adrian tengah duduk dengan menyandarkan punggungnya di kepala ranjang. Nilam berjalan mendekati Adrian. Wanita itu meletakkan segelas air putih di atas nakas. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tolong bantu aku melepas kemeja ini ya," pinta Adrian. Seketika Nilam terkejut dengan permintaan majikannya itu. Tapi Tuan, kalau aku bisa, aku tidak mungkin meminta bantuanmu," potong Adrian dengan cepat. Seketika Nilam terdiam mendengar ucapan majikannya itu. Benar juga, untuk apa meminta bantuan kalau bisa melakukannya sendiri, batin Nilam. Wanita itu menatap mata hitam milik Adrian. Sejurus kemudian Adrian mengangguk. "Baiklah," Nilam menghembuskan nafasnya pasrah. Dengan sedikit ragu, Nilam mulai mengulurkan tangannya. Jantungnya terasa berdetak lebih kencang. Entah apa yang kini Nilam rasakan. Dengan sangat hati-hati, wanita itu mulai membuka kemeja Adrian satu persatu. Matanya memilih untuk memandang ke arah lain, sementara Adrian memilih untuk memejamkan matanya. Pria itu kembali teringat dengan masa lalunya. Setelah kancing terlepas semuanya dengan perlahan, Nilam melepas kemeja yang melekat di tubuh kekar majikannya itu. Ada rasa sedikit kasihan. Lengan dan bahunya terbalut perban. Adrian meringis saat Nilam melepas kemejanya. Mungkin pria itu merasa sakit. Setelah terlepas, Nilam beranjak menuju almari untuk mengambil pakaian ganti. Adrian tersenyum melihat Nilam yang begitu telaten mengurusnya. Sikap Nilam yang seperti itu yang membuat Adrian teringat pada sosok masa lalunya. Wanita itu kembali dengan membawa pakaian ganti untuk majikannya. Dengan hati-hati, Nilam memakaikan pakaian itu. Setelah selesai, wanita itu mengambil obat yang berada di atas nakas. Tapi ia ingat jika Adrian saat pergi belum sempat makan. "Sebentar ya Tuan, saya ambilkan makan. Tuan harus makan dulu, setelah itu baru minum obat," ucap Nilam. Tanpa menunggu jawaban dari Adrian, wanita itu beranjak keluar dari kamar majikannya. Lagi-lagi Adrian tersenyum
Pria itu merasakan hal aneh saat berada di dekat Nilam. Rasa yang sudah lama ia kubur dalam-dalam, rasa yang sangat tidak mungkin Adrian rasakan lagi. Tapi setelah Nilam hadir, perlahan perasaan itu tumbuh kembali. Tapi sebisa mungkin Adrian menepisnya. Ia tidak ingin kejadian dulu terulang lagi, di mana rasa itu tumbuh dan bersemi, tapi harus layu dengan sekejap mata. Selang beberapa menit, Nilam datang dengan membawa sepiring nasi dan juga lauk. Wanita itu kembali duduk di sebelah Adrian, dan tanpa menunggu lama, Nilam langsung menyuapi Adrian. Dengan senang hati, pria itu menerima suapan demi suapan dari wanita yang duduk di sebelahnya. Setelah makanan habis, Nilam menyodorkan minuman pada Adrian. Pria itu pun langsung meminumnya. "Sekarang Tuan minum obatnya dulu ya," ujar Nilam. Sementara Adrian hanya diam. Jujur, itu adalah hal yang paling Adrian benci, yaitu minum obat, tapi sangat tidak mungkin ia menolaknya. Nilam menyodorkan 3 butir obat dan segelas air putih. Ragu-ragu Adrian ingin mengambil obat itu. Sekilas pria itu melirik ke arah Nilam, lalu melirik ke arah obat yang wanita itu sodorkan. Dengan sedikit terpaksa, Adrian mengambil obat yang ada di tangan Nilam, lalu memasukkannya ke mulut. Tak lupa, ia meneguk segelas air putih. Adrian memejamkan matanya saat menelan obat. Rasa pahit yang sangat tidak ia sukai terasa melekat dalam tenggorokannya. "Sekarang Tuan istirahat dulu ya." Nilam membantu Adrian untuk berbaring, tak lupa membenarkan selimutnya. Setelah itu Nilam membawa piring dan gelas keluar dari kamar majikannya. Wanita itu bergegas turun ke bawah untuk menuju ke dapur. Setelah itu Nilam memutuskan untuk pergi ke kamar. Rasa kantuk yang sudah menyerang membuatnya ingin segera merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dan benar saja, baru menjatuhkan tubuhnya, Nilam langsung tenggelam ke alam mimpi. 2 hari sudah sejak kejadian itu. Kini Adrian sudah kembali bekerja seperti biasanya. Selama tidak bekerja, Nilam merawat Adrian dengan begitu baik. Sikapnya terhadap wanita itu pun sudah semakin baik, dan itu membuat Nilam merasa lebih senang. Meski dalam hatinya ia masih merasa marah karena perbuatan Adrian yang sudah merenggut kesuciannya. Tapi mungkin itu sudah menjadi nasibnya. Pagi ini Adrian tengah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Setelah semua siap, Adrian bergegas keluar dari kamarnya. Terlihat Nilam tengah sibuk menyiapkan sarapan pagi untuknya. Adrian berjalan menuruni anak tangga dan menuju meja makan. Pria itu menarik kursi dan menjatuhkan diri di sana. Melihat Adrian sudah duduk, dengan cekatan Nilam meladeninya. Adrian tersenyum melihat wanita itu sangat telaten meladeninya. Setelah makan tersaji, pria itu segera menyantapnya. Tapi niatnya terhenti saat handphonenya tiba-tiba berdering. Adrian menghembuskan nafasnya, lalu dengan sedikit terpaksa ia mengangkat telepon tersebut. "Halo, ada apa, Mah? Tolong kamu datang ke rumah Mama sekarang ya." "Untuk apa, Mah? Adrian sibuk." "Sebentar saja, Mama mohon." Ya sudah. Adrian langsung ke sana." Adrian menutup sambungan teleponnya. Pria itu terlihat gusar. Setelah bertahun-tahun yang lalu tidak ada kabarnya, kini dia kembali lagi. Adrian tidak tahu apa maksud dan tujuannya datang lagi ke hidupannya. Bukankah dia sudah bahagia bersama dengan pilihannya? Lalu untuk apa dia datang kembali? Rasanya Adrian sudah malas untuk bertemu dan melihat wajahnya. Adrian bangkit dari duduknya dan bergegas keluar. Nilam yang melihatnya merasa heran, tapi baginya itu bukan urusannya. Mungkin majikannya itu sibuk. Nilam hanya menghela nafas, lalu membereskan meja makan. Setelah itu ia akan melanjutkan pekerjaan lain. Sementara itu Adrian sudah dalam perjalanan menuju ke rumah ibunya. Erika memaksa dirinya untuk segera datang. Tidak butuh waktu lama, kini mobilnya sudah terparkir di pelataran rumah mewah ibunya. Dengan segera Adrian keluar dari mobil dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Setibanya di dalam, pria itu berjalan menuju ruang keluarga. Dan benar saja, mereka sudah ada di ruang keluarga. Mata Adrian menangkap sosok lelaki yang sangat ia benci, yaitu Arman, ayah kandung Adrian. Adrian berjalan menghampiri mereka dan duduk di sebelah ibunya.
Perempuan setengah abad itu tersenyum melihat putranya datang. Begitu juga dengan Arman. Tapi senyumnya pudar saat Adrian menatapnya dengan sinis. Adrian sangat membencinya. Bahkan untuk melihat wajahnya saja, ia enggan. Jika bukan karena permintaan ibunya, ia pasti tidak akan mau. "Terima kasih ya sayang, kamu sudah mau datang," ucap Erika dengan tersenyum. Perempuan itu mengusap lembut bahu putranya itu. "Iya mah, tolong langsung saja. Apa maksud mama memintaku datang ke sini?" sahut Adrian. "Maaf Adrian, kedatangan papa ke sini untuk meminta bantuanmu. Perusahaan yang anak papa kelola sedang membutuhkan dana," ucap Arman. Wajah tuanya terlihat begitu memprihatinkan. Anak papa yang mana?" tanya Adrian. "Alex Adrian, perusahaannya tengah mengalami kesulitan. Jadi papa mohon tolong bantu dia," jawab Arman. Lelaki itu berharap Adrian mau membantunya. Adrian menyipitkan matanya. Alex siapa?" "Alex Adijaya." Seketika Adrian terkejut mendengar nama itu. "Jadi lelaki brengsek itu anak papa?" ujar Adrian dengan sorot mata yang tajam. "Iya, Alex adalah anak papa." Cukup Pak. Adrian tidak punya saudara bajingan seperti dia," potong Adrian dengan cepat. Pria itu sudah tersulut emosi. "Adrian, tenang nak, kamu jangan emosi seperti ini." Erika mencoba untuk menenangkan putranya itu. Sonia memilih diam. Ia juga terkejut dengan apa yang terjadi. Tapi Sonia tidak ingin berkomentar apa-apa. Begitu juga dengan Arman. Lelaki itu juga memilih diam. Arman tahu Adrian pasti kecewa atas apa yang sudah ia lakukan. Tapi semua sudah terjadi. Dan sekarang Adrian bertambah kecewa setelah tahu jika Alex adalah anak dari ayahnya. "Mah, lelaki itu yang sudah menyuruh orang untuk menyusup ke kantor Adrian untuk mencuri dokumen penting milik Adrian," jelas Adrian. Semua terkejut mendengar penjelasan Adrian. "Adrian, tolong maafkan Alex. Dia melakukan itu pasti." "Cukup Pak. Adrian tidak mau mendengar apapun tentang dia. Dan Adrian tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk dia," potong Adrian dengan cepat. Arman nampak terkejut mendengar keputusan putranya itu. "Adrian, papa mohon, tolong bantu Alex. Papa tidak tahu harus meminta bantuan dengan siapa lagi kalau bukan sama kamu." Arman bersujud di hadapan Adrian. Lelaki itu terus memohon agar putranya mau membantunya. Adrian diam. Sorot matanya menatap tajam ke arah lelaki yang tengah bersujud di hadapannya. Dadanya bergemuruh, rahangnya mengeras. Adrian muak mendengar apa yang keluar dari mulut lelaki itu. Apa dia lupa apa yang sudah dilakukannya dulu? Dan sekarang dia memohon-mohon meminta bantuan. Sungguh menjijikan. "Adrian, mama tahu kamu kecewa, tapi tidak ada salahnya kan kalau kamu membantu." Erika mengusap bahu putranya dengan lembut. Seketika Adrian bangkit dan melangkahkan kakinya keluar tanpa sepatah kata pun. Kecewa dan marah sudah menguasainya. Adrian kecewa dengan sikap ibunya yang terlihat membela lelaki itu. Padahal ibunya tahu jika lelaki itu yang sudah menyakitinya dan membiarkannya begitu saja. Erika bangkit dan mengejar putranya ke ruang tamu. Terlihat Adrian tengah frustasi. Perlahan perempuan itu berjalan mendekati putranya. Kalau mama lebih membela lelaki itu, Adrian akan pergi dari hidup mama. Apa mama lupa dengan apa yang sudah dia lakukan kepada kita? Mama lupa kalau lelaki itu yang meninggalkan mama saat mama hamil. Dan yang ada dalam perut mama saat itu Adrian. Sampai kapanpun Adrian tidak akan memaafkan lelaki brengsek seperti dia, ungkap Adrian dengan hati yang membara. Plak! Satu tamparan mendarat tepat di pipi kanan Adrian. Iya, Erika menampar Adrian dan itu adalah yang pertama kali dalam hidupnya. Selama ini Erika tidak pernah melakukan itu. Untuk memarahinya itu sudah biasa. Tapi menampar adalah yang pertama kalinya. Adrian menatap ibunya dengan tatapan yang tak percaya. Pria itu tidak percaya jika perempuan yang sangat ia sayangi bisa melakukan itu. Sementara Erika terdiam. Tangannya terasa gemetar. Ia tahu jika yang ia lakukan adalah yang pertama kalinya.
Erika hendak menyentuh pipi yang ia tampar tadi, tapi dengan cepat Adrian menepisnya. Rasa sakit dimarahin itu tidak seberapa. Daripada rasa sakit dipukul, Adrian mencoba menahan amarahnya. Meski kecewa dan sakit hati, tapi pria itu tidak ingin melampiaskannya pada ibunya. Ini adalah untuk pertama kalinya Mama menampar Adrian, dan Mama lakukan ini demi untuk membela lelaki brengsek itu. Apa hebatnya dia? Kenapa Mama? Adrian mengantuk ucapannya. Pria itu tidak sanggup untuk melanjutkannya. Adrian, Mama tidak membelanya. Mama hanya tidak suka kamu bersikap seperti itu kepada papamu, nak. Ucap Erika, air matanya mulai menetes. Dia tidak pantas disebut papa, Mah. Tidak ada seorang suami yang tega meninggalkan istrinya yang tengah hamil. Sahut Adrian. Pria itu terus mencoba menahan amarahnya, meski dadanya terasa begitu sakit. Papa meninggalkan Mama karena ada alasannya, Adrian. Dan mungkin sekarang saatnya kamu harus tahu yang sebenarnya. Erika mengusap air matanya, menghembuskan nafasnya yang terasa sesak. Arman berjalan menghampiri Erika. Lelaki itu mencoba untuk menenangkan perempuan yang sampai saat ini masih ia cintai. Sonia pun ikut bangkit dan berjalan menghampiri ibu dan adiknya itu. Sonia mencoba untuk menenangkan adiknya itu, tapi lagi-lagi sifat keras kepalanya yang membuat wanita itu merasa kesal sendiri. Erika, sudahlah, itu hanya masa lalu. Adrian memang pantas membenciku. Aku bukan ayah yang baik untuknya. Arman mengusap bahu Erika dengan begitu lembut. Erika menggelengkan kepalanya. Tidak, Adrian harus tahu yang sebenarnya. Adrian sudah dewasa. Dia harus tahu siapa dirinya itu. Erika memandang wajah tampan putranya itu. Kamu harus tahu, Adrian, kenapa dulu Papa pergi. Papa pergi karena kecewa dengan Mama. Karena kecerobohan Mama, dan secara tidak sengaja Mama melakukan hal yang merugikan diri Mama sendiri. Jelas Erika, perempuan itu tidak bisa menahan air matanya agar tidak terjatuh. Sudah Erika, di sini bukan hanya kamu yang bersalah, tapi aku juga. Sela Arman. Lelaki itu tidak ingin mengingat kejadian puluhan tahun yang silam. Tapi Adrian harus tahu semuanya. Kalau Adrian bukan anak kandung kamu, melainkan anak... Erika tidak sanggup untuk melanjutkan ucapannya. Sementara Adrian terdiam, ucapan ibunya bagaikan petir di siang bolong. Hatinya terasa sakit, bagaikan ditusuk 1000 pedang yang tajam. Kecewa, sakit hati, dan juga marah. Pria itu tidak menyangka jika ibunya menyimpan rahasia sebesar itu. Tangan Adrian mengepal, rahangnya pun mengeras. Kalau dia bukan anak kandung Arman, lalu dia anak siapa? Siapa sebenarnya ayahnya? Siapa Papa Adrian yang sebenarnya, Mah? Adrian menatap wajah ibunya. Pria itu ingin tahu siapa ayah kandungnya. Sementara Erika hanya menggelengkan kepalanya. Katakan, Mah, siapa Papa Adrian yang sebenarnya? Adrian memegang kedua bahu ibunya dan mengguncangnya untuk meminta penjelasan. Adrian, sabar, kasih mamamu waktu, biarkan dia tenang dulu, sela Arman. Lelaki itu tahu jika Erika tengah sedih karena masa lalunya. Adrian melirik ke arah Arman, sorot matanya yang tajam menunjukkan rasa benci dan juga kecewa. Adrian merasa telah dibohongi. Selama ini keluarganya tidak pernah jujur, terutama ibunya yang selalu memaksakan kehendaknya. Entah apa alasannya, Erika selalu mengatur hidup Adrian. Apa itu bukti rasa sayangnya kepada seorang anak? Atau ada alasan tertentu? Adrian, apa yang Papa katakan itu benar. Biarkan Mama tenang dulu, ucap Sonia. Wanita itu yang selalu berpenampilan sederhana mencoba untuk menenangkan adiknya. Kalian semua pembohong, teriak Adrian. Dan sejurus kemudian Adrian melempar vas bunga ke dinding dengan sangat keras. Semua terkejut dengan apa yang Adrian lakukan. Setelah itu Adrian memilih untuk pergi. Rasanya dia tidak sanggup lagi untuk mendengar lebih jauh cerita masa lalunya. Tangis Erika pecah. Perempuan itu merasa sangat bersalah kepada putranya, sementara Sonia berusaha untuk mencegahnya. Akan tetapi Adrian sama sekali tidak menghiraukannya. Adrian masuk ke mobilnya dan melajukan dengan kecepatan tinggi.
Berkali-kali Adrian memukul setir mobilnya untuk melampiaskan rasa kekecewaannya. Pria itu tidak menyangka jika dirinya akan mendapat masalah sebesar itu. Apa mungkin itu karma untuknya? Adrian frustasi, rasanya seperti tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup. Setelah itu Adrian akan melampiaskannya untuk pergi ke bar. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Bye-bye.